Yesus, hari ini kita memperingati 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kita sama-sama bersyukur akan kemerdekaan yang kita boleh raih. Tapi Bapak Ibu Saudara, mungkin sebagian besar dari kita masih merasa kalau kemerdekaan itu bukanlah sesuatu yang nyata. Beberapa dari kita tidak pernah merasakan situasi penjajahan. Jadi kemerdekaan bukan sesuatu yang yang sangat disyukuri. Beberapa dari kita di tengah pandemi ini merasa kebebasannya itu dibatasi. Harus jaga jarak, harus pakai masker, sulit untuk keluar rumah, keluar kota, bahkan keluar negeri. Hingga akhirnya kita merasa kita belum betul-betul bebas merdeka. Beberapa dari kita sudah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun bergumul dalam masalah studi, masalah pekerjaan, masalah ekonomi yang terus-menerus menjerat kita. Kita terlilit hutang, kita masih belum mendapat pekerjaan, dan masih ada banyak persoalan lainnya. Dan kembali Bapak Ibu Saudara, kita merasa belum mendapatkan yang namanya hidup bebas merdeka. Jadi pertanyaannya, apakah kita belum sungguh-sungguh merdeka? Apakah hidup yang kita jalani dalam Kristus belum sungguh-sungguh memerdekakan kita? Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita semua berefleksi dari sepenggal kisah kemerdekaan yang begitu menyentuh dan mengubahkan kehidupan. Yohanes 8. Kita tahu ini adalah cerita yang cukup populer mengenai perempuan yang kedapatan berzina. Ia dibawa ke hadapan Yesus dan para pemuka agama tampaknya sudah siap untuk merajam perempuan ini sampai mati. Saja kita melihat bagian akhirnya di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11, di situ tertulis demikian. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Satu kata yang begitu menggetarkan dan penuh makna bagi saya adalah ketika Yesus mengatakan, "Pergilah." Pergi. Artinya beranjaklah dari sini. Dan ketika itu disampaikan kepada perempuan itu dikatakan sedang tetap berada di tempatnya. Dan Yesus menyuruh dia meninggalkan tempat itu. Tempat penghakiman yang nyaris jadi tempat penghukuman. Tempat di mana banyak orang lalu lalang melihat dia sebagai perempuan yang najis, perempuan pendosa berat. Tapi Yesus katakan, "Pergi." Hanya dengan satu titipan pesan yang bagi saya terasa seperti sebuah doa. Jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Dan dengan demikian perempuan itu merdeka. Dengan demikian perempuan itu diberi kebebasan penuh untuk kembali menentukan jalan hidupnya ke depan. Sesuatu yang mungkin tidak pernah ia peroleh sebelumnya karena ia telah tergelincir ke dalam kubangan dosa. Sekali ia jatuh dalam dosa, semua orang tentu akan memandang dia sebagai pendosa. Bahkan ketika ia sudah bertobat, ia pun masih akan terus dikenal dan disebut sebagai mantan pendosa. Tetapi Yesus katakan, "Pergi, tinggalkan tempat ini. Beranjaklah dari sini dan jalani hidupmu yang baru. Sebab," kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau." Bapak Ibu Saudara, yang seringkali membuat masalah kita semakin rumit adalah ketika itu berkaitan dengan dosa-dosa kita, kesalahan kita, kegagalan kita. Dan seumur hidup kita membawa hidup kita dalam rasa bersalah terhadap suami, terhadap istri, anak, mertua, menantu, dan seakan sudah terlalu terlambat untuk kita mengakuinya. Kita hanya terus membawa penyesalan kita kemana-mana, dan kita berusaha tetap tegar mengurai satu persatu masalah-masalah kita. Dan di satu titik kita merasa lemah, tertuduh, tidak didukung, terhakimi, dan kita terpenjara dengan semua itu. Dengar, Yesus berkata, "Pergilah, beranjaklah dari sini, aku pun tidak menghukum engkau, dan kau bebas merdeka."
jalani hidup ini dan seterusnya sebagai pribadi yang baru. Karena Yesus mengasihimu dan engkau dimerdekakan di dalam kasih-Nya itu.